Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan episode lanjutan film Vietnam yang berjudul Vietnamese Horror Story episode 2 dan 3. Hayo kita mulai. Pria ini bernama Kong. Dia adalah seorang penjual balon dan gulali yang juga bisa bermain trik sulap. Hari itu seperti biasa, dia berjualan sambil bermain sulap di depan anak-anak. Seorang anak yang wajahnya dibelar ini memintanya untuk bermain sulap dan Kong beralasan dia sudah harus pulang dan akan memainkan sulapnya lain kali. Di sinilah Kong tinggal. Rumah susun seadanya dan bertetangga dengan seorang wanita tua yang dipanggil Bibi Nam. Kebiasaan Bibi Nam yaitu bermain musik sambil menyanyikan lagu yang berjudul Jangan Tinggalkan Aku Sendirian setiap hari di pukul 9 malam. Menurutnya lagu itu adalah lagu sedih tentang kematian yang membuatnya takut sewaktu ajalnya tiba nanti. Setelah berbincang sebentar dengan Bibi, Kong pun pamit pulang. Di rumah itu dia tinggal bersama ayahnya yang selalu dikurung, dilihat dari gembok yang dipasang di luar. Ayahnya sendiri diam-diam melakukan hal semacam ritual yang langsung ditutup sewaktu mendengar suara anaknya. Kong tahu apa yang ayahnya lakukan dan mengingatkan dia untuk tidak bermain-main dengan api atau sejenisnya, mengingat mereka tinggal di tengah lingkungan padat penduduk. Tapi si Babe menjawab siapa yang peduli dan langsung menutup kembali kamarnya. Malamnya si Babe meminta Kong untuk membelikan sesajen, tapi Kong mengatakan tidak ada uang. Lagi-lagi Babe nyelotok yang katanya jangan berbohong. Menurutnya, Kong selalu bisa membodohi para bocah di sekolahan dengan trip sulapnya agar anak-anak membeli gulali atau balon. Kong sempat disuruh berhenti ngibulin anak kecil dan mencari pekerjaan baru agar mendapatkan uang yang lebih banyak lagi untuk membeli sesajen. Hal ini sedikit membuat Kong kesal dengan menanyakan emangnya dengan sajen itu bisa membuat kehidupan mereka lebih baik? Mendengar itu, Babe ngegas lagi yang katanya anak muda kayak lu tahu apa? Jadi jaga tuh cocot ya. Intinya sesajen itu harus yang katanya supaya rumah mereka tetap hidup dalam tanda kutip. Obrolan semakin tidak nyambung dan singkat cerita, Kong pun lebih memilih berjalan-jalan keluar rumah. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang gadis cilik yang berdiri membelakanginya dan menanyakan kenapa Kong tidak datang tempo hari untuk bermain sulap, padahal dia sudah berjanji. Bữa trước, chú mới gặp con hồi chiều mà. Nói lời phải giữ lời, tự như con búa hậu rồi là bay. Kalimat itu diucapkan dengan suara yang berbeda dan anak itu lalu berlari pergi. Kong mengajarnya tapi kehilangan jejak. Seorang pedagang mie menyuruhnya untuk duduk dan makan dulu sambil menunggu anak tersebut kembali. Pedagang sendiri terasa sangat aneh yang tahu Kong mencari anak tadi tanpa diberitahu, ditambah dia berbicara sambil membelakangi Kong seperti apa yang dilakukan anak tadi. Semangkuk mie kuah disajikan dan tetesan darah itu membuat Kong refleks mendongakkan kepalanya. Ternyata si pedagang mie tidak berkepala dan bertanya, apakah rasa mie-nya enak? Dia lalu mengangkat tangannya yang isinya ada mata dan mulut yang tak jauh menakutkan. Semua itu ternyata hanyalah mimpi, tapi anehnya, wajah Kong berdarah yang membuatnya kaget dan langsung menemui ayahnya. Sepertinya ayahnya sendiri tahu apa yang sudah terjadi dan berkata, kan sudah kubilang kau tidak bisa menepati janji, maka jangan berjanji. Anehnya lagi, darah itu ternyata hanyalah bagian dari halusinasinya. Setelah itu dia bersiap-siap untuk berjualan dan tak sengaja melihat brosur kontes sulap dengan hadiah jutaan. Brosur diambil dan hari itu dia masih melakukan rutinitas seperti biasa yang berjualan balon dan ngurusin sang ayah. Hari-hari dilalui dan ada keinginan untuk mengikuti kontes sulap tersebut, sedangkan ayahnya sendiri masih sibuk dengan ritual penyembahan yang dilakukan di kamarnya. Suatu hari Kong mengetuk kamar ayahnya dan tidak ada jawaban yang membuatnya langsung masuk. Di dalam, dia menemukan sebuah kotak dengan perlengkapan sulap yang mengingatkannya tentang masa kecilnya dulu. Ceritanya, Kong memang sudah sangat tertarik dengan dunia sulap sejak kecil, tapi cita-citanya dilarang oleh orang tuanya. Sekotak perlengkapan sulap lalu dibakar dan hanya bersisakan sebuah bola merah. Ada tulisan di kertas dari ibunya yang menyuruhnya untuk berhenti bermain sulap jika ingin dimaafkan. Kertas itu dibakar dengan perasaan datar dan Kong terus melakukan apa yang membuatnya senang. Sewaktu dia berdandan, ada suara dari cermin yang berkata, "Kau ingin terkenal? Aku bisa memberikan apa yang kau harapkan." Singkat cerita, Kong menjadi apa yang diinginkan dan ada suara anak kecil yang berkata, "Teruslah bermain sulap untukku." Dari kesuksesan gampang yang diraihnya itu membuatnya terjebak dan menyembah sepotong pecahan cermin.
Lama-lama, Kong kebingungan mencari trik sulap baru dan dia berjanji mencarinya besok. Di pertunjukan besoknya, Kong mulai gugup dan terdengar suara anak kecil yang berkata, satu sisi ada gambaran ayahnya yang seakan terlihat menyerah dan menundukkan kepala. Kembali ke Kong, acara sulap dilanjutkan dan peristiwa naas pun terjadi di mana mata gadis yang menjadi model sulapnya tertusuk yang ternyata hanyalah mimpi. Besoknya, Kong melihat rumah Bibi Nam yang dipasang plang yang akan dijual. Pria berkumis ini adalah anak Bibi Nam yang juga sebagai pemilik. Kong menghampiri dan sedikit berbincang dengannya yang katanya, dia senang akhirnya Bibi Nam bisa tinggal bersama putranya. Pernyataan ini mengejutkan di mana menurut putranya, rumah ini sudah lama kosong selama beberapa dekade. Mendengar itu, Kong mencoba meyakinkan bahwa Bibi Nam sering bernyanyi di jam 9 malam dengan mengenakan gaun merah, rambut disanggul sambil memegang biola. Omongan Kong akhirnya membuat putra Bibi sedikit berpikir dan malamnya, Kong mengingat obrolan dengan pria tadi. Katanya, selama hidup, ibunya memang selalu berpenampilan seperti itu yang membuat Kong kembali mengingat semua mimpi-mimpi tentang para hantu dan kejadian belakangan ini yang cukup mengganggu. Di kamar, ayahnya masih melakukan ritual yang sama karena menurutnya, tempat mereka sekarang ini tidak cocok untuk ditinggali oleh orang-orang hidup. Cerita kembali ke masa di mana Kong yang sedang berada di dalam kamar ayahnya. Jadi ternyata, scene yang tadi itu hanyalah flashback dari apa yang sudah terjadi. Perasaannya bercampur aduk dan di saat dia merasa marah yang ingin menghancurkan altar persembahan, tiba-tiba Kong sudah berada di sebuah panggung dan melihat ayahnya sedang duduk di kursi penonton dengan dikelilingi para penonton tidak berkepala yang bertepuk tangan. Kong ingin menghampiri ayahnya dan anehnya, dia sudah berada di tempat yang berbeda yang tak lain adalah gedung rumah susun yang ditinggalinya. Dengan rasa takut, dia berlari naik ke rumahnya dan di belakang itu ada bercak darah jejak kaki yang seakan mengikuti langkahnya. Dia berhasil masuk dan besoknya, Kong terbangun dengan luka di pergelangan kaki. Di kamar ayahnya seperti biasa, dia menyediakan sajian berupa ayam yang ditetesi darah sambil berkata, kali ini penampilan sang ayah terlihat tidak seperti biasa. Dandanannya seperti badut lengkap dengan kostumnya. Dia kemudian menyiramkan semangkuk darah ke sekujur tubuh sambil berkata, akan mengorbankan dirinya sendiri. Ayahnya lalu menari sementara Kong pelan-pelan berjalan ke kamar ayahnya dengan kaki yang terluka. Tepat waktu, pisau itu melayang ke arah ayahnya tapi berhasil dihindari. Kong lalu memapa ayahnya keluar secepat mungkin tapi tidak tahu apa yang terjadi, ayahnya tiba-tiba menghilang. Di koridor, anak setan itu muncul yang menanyakan kenapa Kong tidak memainkan sulap untuknya yang padahal dia sudah berjanji. Kata-kata pembohong itu terus diucapkan dan Kong hanya bisa meminta maaf sambil berusaha kabur. Akhirnya dia kembali ke rumah dan melihat ayahnya yang melakukan kebiasaan yang sama yaitu duduk di depan televisi. Kong mendekat dan sang ayah berkata, kau adalah aku dan kau tidak ada. Entah apa maksudnya tapi Kong merasakan nyeri di bagian perutnya yang ternyata sedang tertancap benda tajam. Setelah mengatakan itu, si babe pun akhirnya meninggal sedangkan Kong sendiri memang tidak pernah ada. Tamat. Film ini diawali dengan dua orang yang menemui paranormal untuk meminta bantuan menemukan adik mereka yang bernama Ut. Pria ini bernama Dim dan di sampingnya ini bernama Hang sedangkan paranormal bernama Big. Pertanyaan umum ditanyakan paranormal tentang kenapa Ut meninggal, kapan kejadian dan apa alasannya mencari dia sekarang. Entah apa yang mereka katakan yang terlihat sekarang, mereka hanya berjalan meninggalkan tempat itu. Di depan rumah ada dua anak kecil yang bermain sepak bola yang ditegur oleh Big untuk bermain di tempat lain. Setelah itu Big menerawang lewat foto, tapi sepertinya ada yang kurang beres dilihat dari ekspresi wajahnya. Dia lalu menyelipkan foto tersebut di sebuah buku dan hal janggal pun terjadi setelah dia berjalan pergi. Kipas yang sedang berputar itu berhenti sendiri dan malamnya Big terbangun karena mendengar suara yang memanggil namanya berkali-kali. Tirai merah dekat altar itu bergerak seperti ditiup angin kencang dan foto yang diselipkan di buku pun tercecer di lantai. Sekarang dia merasakan ada yang barusan lewat di belakangnya disertai suara tangisan perempuan. Ini bukan hanya sekedar perasaan saja tapi nyata adanya. Badan tanpa kepala itu berjalan sepoyongan disertai pisau yang masih tertancap di bahu yang ingin mencekiknya. Ternyata itu hanyalah mimpi tapi cukup membuat Big gelisah. Kenyataan lainnya, foto Ut ada di genggaman tangannya yang dia sendiri tidak sadar sejak kapan.
Dia lalu mencoba menerawang dan di dalam penglihatannya, Big melihat suatu wilayah yang bernama Long An. Sorenya, Big ke tempat itu yang masih seperti pedalaman yang cukup sepi. Di sana ada sebuah gubuk yang hanya mengandalkan lilin sebagai penerangan. Tempat yang cukup menyeramkan ditambah seorang nenek berambut panjang yang tiba-tiba muncul. Nenek adalah pemilik gubuk yang tinggal seorang diri. Big mengenalkan dirinya sebagai pekerja kerohanian yang bertujuan ingin menemukan sisa jasad dari seorang gadis muda. Mendengar itu, nenek langsung ngegas yang katanya jangan lagi mencari hal yang tidak ada di sana jika tidak ingin mati. Big lalu diusir dan setelah itu si nenek pun tertawa puas. Hari semakin gelap dan di tengah jalan, lagi-lagi Big mendengar suara yang memanggilnya. Lampu penerang seadanya konslet hidup mati sampai bayangan hitam muncul di dekatnya yang membuat Big takut. Suasana di tempat itu memang horor ditambah adanya beberapa kuburan. Saking paniknya Big terjatuh dan lagi-lagi ada suara yang memanggil namanya. Insting mengatakan pasti ada sesuatu yang terkubur di antara jerami dan dia pun mulai mencari tahu. Tak berapa lama dia dicekik oleh seorang pria dan pingsan sampai besok pagi. Pagi itu beberapa pria terlihat menggali tanah yang disuruh oleh Dim, tapi anehnya mereka seakan tidak menyadari kehadiran Big kecuali Dim. Dim sendiri tidak merespon ataupun mencoba menyapanya. Big kemudian berlari pergi dan mengunjungi sebuah rumah. Sesosok gadis berpakaian putih datang yang langsung duduk di depan piano dan Big menanyakan apakah dia adalah Ut. Pertanyaan itu membuat sosok gadis itu melayang mundur lalu naik lagi ke lantai atas. Big mengikuti dan mendengar pembicaraan Din dan Hang tentang keinginan mereka menemukan jasad Ut sesegera mungkin. Din mengatakan masalahnya energi psikis tidak selalu bekerja yang entah apa maksudnya. Di sini, lagi-lagi Din sepertinya mengetahui keberadaan Big tapi dia berpura-pura tidak tahu. Lama-lama Big mencurigai Dim dan mengikuti kemana dia pergi. Dim sendiri tahu dia sedang diikuti dan tetap berakting pura-pura bego dan terus berjalan. Dim berhenti di depan sebuah rumah yang tak lain adalah tempat tinggal Big. Entah apa maksudnya, dia hanya mengintip sebentar lalu berjalan pergi. Big kemudian berjalan ke arah rumahnya yang bertemu lagi dengan dua anak yang tempo hari diusirnya. Salah seorang anak meminta untuk mengambilkan bola dan wajah keduanya tiba-tiba berubah menakutkan. Ternyata kedua anak ini bukanlah manusia dan kepala yang tiba-tiba copot itu membuat Big histeris. Mereka lalu berjalan mendekati Big dan beruntungnya Big berhasil masuk ke dalam, tapi anak-anak setan itu terus mengganggunya dengan menggedor-gedor pintu. Setelah gangguan berakhir, Big baru merasa lega dan rencananya sekarang dia masih akan meneruskan misinya untuk mencari Ut. Di depan foto Ut, dia meminta agar Ut bisa membantunya menunjukkan jalan. Tengah malam sewaktu Big sedang tidur, hantu tak berkepala itu muncul lagi dan langsung mencekiknya. Setelah itu Big tidak lagi berada di dalam kamar, melainkan di wilayah pedalaman tadi. Suara nenek terdengar menanyakan kenapa Big terus mencari yang dijawab Big. Bà là ai? Tôi chính là cô. Big berlari dan di dunia nyata pun dia mencoba melarikan diri yang terus disusul oleh hantu. Di depannya sekarang ada seorang pria tapi hanya berdiri mematung tanpa ekspresi, seakan Big itu tidak terlihat. Cerita berlanjut ke dunia lain. Big melihat seseorang yang sedang menyangkul dan ada sebuah karung yang lalu dimasukkan ke dalam liang. Sebuah gambaran tiba-tiba terngiang di kepala Big tentang seorang pria yang sedang mencoba melakukan tindak asusila kepada seorang wanita. Big lalu mendorong pria itu dan membuka bungkusan yang ternyata sebuah tengkorak. Jadi ceritanya dulu setelah diperkotek, Ut dihabisi oleh pria bejat ini dan sekarang dia ingin melakukan hal yang sama terhadap Big. Kepala Big terjatuh ke lantai dan setelah itu dia melihat dua badan tanpa kepala yang berjalan ke arahnya. Setelah tepat di depan mata, badan itu ternyata hanya satu yang tak lain adalah Ut dengan penampakan yang utuh. Arwah itu lalu masuk dan menyatu dengan Big dan tak lama kemudian, Hang datang yang menanyakan Din apakah mereka sudah menemukan kepala Ut. Jadi, yang sedang mencangkul tadi adalah Din dan dialah yang menemukan tengkorak itu. Lalu, bagaimana dengan Big? Dia hanya laro dan sekarang dia baru mengerti bahwa dia adalah Ut yang sesungguhnya, sedangkan Hang adalah kakak kandung yang selama ini menyayanginya. Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah paranormal sungguhan adalah Dim yang mencoba melakukan komunikasi dengan roh Ut untuk memberikan petunjuk. Soal rumah itu dibeli oleh orang tua Ut dulu.
Katanya di dalam orang mati itu ada 3 roh halus, yaitu jati damai yang bersosok sebagai bik yang cantik, keilahian jernih dengan sosok nenek-nenek, dan pendar janin yang terus mencari. Dipercaya jika ingin menemukan jasad, maka kau hanya bisa menipu salah satu roh untuk membimbingmu ke lokasi tersebut. Jadi inilah salah satu strategi yang dimainkan Dim dan Hang. Karena semuanya sudah terungkap, arwah Ut pun datang untuk berpamitan dengan kakaknya. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.